Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Basri. Nah, kali ini saya akan melanjutkan video tentang resep ya. Di aplikasi yang resep yang terakhir ada di playlist juga. Oke, masuk ke playlist. Ini Android app menggunakan database. Dan kali ini saya akan menambahkan bagaimana menggunakan pattern MPP. Nah, sebenarnya di channel ini udah ada tentang MPP ya. Jadi bisa di search MPP ya, ini videonya. Dan di video ini ada deskripsinya, yaitu versi medium, kemudian ada projectnya, kemudian ada sumber materinya. Nah, kita akan lanjutkan project yang tentang resep itu ya. Nah, ini udah saya buka projectnya dan udah saya buat beberapa file. Nah, di sini kali video ini di mediumnya saya udah tulis juga. Jadi pertama itu kita butuh membuat base-nya. Dia ada kelas base presenter dan base view. Nah, jadi beda antara MPC dan MPP itu bedanya untuk logic dan UI itu dipisahin. Nah, kalau MPC antara UI atau view dan controller dan model itu bisa saling berhubungan. Kalau di MPP model itu nggak bisa berhubungan dengan view. Jadi model ke presenter dulu, kemudian bisa berhubungan dengan view. Nah, itu selengkapnya bisa baca-baca di medium ini. Nah, apa yang kita butuh pertama kali? Jadi kita buat package baru. Ini udah saya buat package baru namanya base. Kemudian di dalam package itu ada dua file namanya presenter dan view. Ini sebagai base-nya aja. Dia ada kelas presenter. Ini isinya yaitu void on attach dan on detach ya. Kemudian ada file interface view, ada juga on attach view dan on detach view. Nah, lengkapnya bisa baca-baca juga di medium ini. Dan kemudian setelah itu saya tambahkan package baru namanya login. Nah, sebelumnya di project ini login activity itu berada di luar package, dia berada di luar package. Nah, sekarang saya udah buat satu package baru, tambah dimasukin ke dalam package login, si login activity ini isinya ini ya. Dan kemudian saya buat satu interface kelas baru namanya login view. Nah, di sini tempat dimana kita pengen ada metode di sini ya, ada metode. Nah, nanti metode ini gunanya apa nanti akan jelaskan lagi. Kemudian dia extensnya ke view yang kita udah buat ya di sini ya, ini viewnya. Kemudian isinya ini yang pengen kita munculin, nanti ini akan jadi metode yang akan muncul di activity. Jadi show loading, hide loading, ini maksudnya yaitu kita akan munculkan loading progress kalau untuk show loading, kemudian hide loading untuk mematikan progressnya, kemudian ada metode show sukses. Nanti kalau misalnya loginnya berhasil, action apa yang akan kita pengen isi di dalam metode itu. Kemudian ada metode show message, artinya ini untuk memunculkan pesan ketika ada gagal ataupun sukses ketika kita login ke aplikasi. Nah, kemudian apa itu login presenter? Nah, jadi nanti di sini kita buat kelas login presenter, kemudian implement ke presenter yang bagian dalam package base ini. Kemudian dalamnya ada login view. Nah, nanti setelah kita buat kayak gini itu minta implement, yaitu ada override method yaitu on attach dan on detach. Nah, jadi kita buat satu variabel yang namanya login view dan kita inisialis ya di dalam on attach dan on detach si login view itu. Nah, kemudian di sini saya tambahkan satu metode. Ini metode login. Ini untuk logiknya. Jadi nanti kalau kita lihat di login activity, logiknya itu ada di sini ya. Login action. Jadi logic untuk hit ke API itu ada di activity. Nah, kita akan mengurangi
logiknya itu, jadi di view itu nggak ada logic lagi, logiknya itu kita isi di dalam presenter. Jadi view ini hanya menerima hasil aja dari logic yang ada di presenter. Nah, ini artinya lebih mengurangi kode. Dan kalau misalnya kita pakai pattern MPP, jadi antara tim itu bisa paham kalau logic itu adanya di login presenter ataupun ada di presenter. Dan ini kalau misalnya tim tahu pattern MPP juga, ini akan memudahkan. Nah, jadi di samping kode yang ada di UI itu lebih sedikit, dan komunikasi antara tim itu akan lebih gampang. Oke ya. Oke, jadi secara logik ini saya pindahkan ke login presenter. Nah, kalau dilihat sama aja ya. Di sini ada email is empty atau password is empty, ada juga di login activity. Nah, kemudian kita munculkan message email atau password tidak bisa kosong. Nah, tadi yang saya maksud ada di login view interface, yaitu show message. Jadi kita pakai di sini. Nah, nanti ini show message ini akan menjadi method di login activity. Oke ya. Kemudian di sini ada login view show loading. Nah, nanti si method show loading ini akan kita munculkan progress bar. Progress bar itu akan kita disable. Nah, kemudian ini memanggil ke server dengan mengambil parameter email yang ada di atas ya, email dan password. Kemudian kemudian sama seperti login activity, ketika kodenya sama dengan 1, maka dia bisa berhasil login. Kemudian dia akan masuk ke main activity. Kalau gagal, akan muncul message gagal login. Nah, di presenter juga udah dibuat seperti itu. Ini harusnya gagal login ya. Ini juga gagal login. Nah, else-nya dia gagal login. Nah, gimana presenter ini bisa dipakai di activity? Oke, kita langsung aja coba. Ini udah belum saya buat ya. Jadi di sini S10 app compact activity, kemudian di sini ada implement login view. Nah, ini butuh implement members atau implement method. Ini ke semuanya kita ambil aja. Ini kemudian on attach, on detach kita ambil yang on pointer capture chain ini nggak usah. Kemudian klik OK. Nah, ini ada beberapa macam metode yang udah muncul ya. Oke. Nah sekarang untuk di bagian login action ini kita nggak pakai ya, kita udah pakai presenter. Nah, sekarang kita bisa cek lagi di Medium cara setelah dia membuat interface dan presenter, langkah selanjutnya itu apa. Nah, di sini ada implement ke main view. Nah, kita butuh buat objek presenter. Jadi di sini di project saya yaitu sini menggunakan login presenter, kemudian kita buat objek login presenter, koma. Kemudian jangan lupa si login presenter ini kita inisialis lagi new login presenter. Kemudian di sini ada lagi. Nah, jangan lupa kita inisialis juga di dalam on detach dan on attach. Jadi di sini ya, on attach view. Jadi sini presenter sama dengan sini on attach, dan di sini kita isi this. Kemudian di detach view sini berarti login presenter on detach. Oke. Nah, setelah itu di show success. Nah, di show success ini kita akan ambil ini aja sampai sini, kita copy, kemudian kita paste di on success. Oke, di sini oh ya, harusnya di show success itu kita ambil emailnya ya. Jadi di login view di show success ini kita isi string email. Kemudian di login presenter
Di sini kita ambil si email. Oke ya. Dan di login activity berarti di sini string email. Oke. Dan di bagian show message itu bisa kita munculkan ini tos. Kita ambil di sini, kemudian kita isi gagal loginnya, kita isi jadi message. Karena si message ini ngambilnya dari presenter. Ini ya. Show success. Nah, show message gagal login, ini nanti ngambil yang ini. Kemudian gagal login untuk account failure. Kemudian di hide loading di sini kita ambil si pd loading. Kita buat dia gone. Kalau di show loading berarti dia harusnya visible. Oke. Nah, setelah ini kita butuh panggil si button login ini. Kita pindahkan aja dia di dalam attach view ini ya. Kemudian di sini kita isi presenter login presenter dot login. Nah, di sini kita isi email dan passwordnya. Email dan passwordnya itu ngambilnya dari mana? Dari sini aja. Oke, ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Sorry. Kita paste-nya di sini dan di sini kita isi email, pas. Oke, sekarang sudah seperti ini. Nah, sekarang si on attach view ini kita panggil di sini. Di dalam method onCreate. Nah, jadi si method login action ini udah kita nggak pakai lagi ya. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung kenapa sudah ada projectnya, jadi ini ada hubungannya dengan video yang ada di playlist ini ya, Android app menggunakan database, atau videonya nih dari bagian sini sampai di bagian akhir ini. Jadi ada 8 part. Oke, sekarang udah selesai dan kita running. Apakah udah benar MPP patternnya? Jadi lebih gampang ya. Artinya kalau kita udah pakai pattern MPP, insya Allah project yang dikembangkan itu bisa lebih mudah dipahami kalau udah banyak. Nah, projectnya udah besar. Nah, ini splash screen. Nah, sekarang kita akan coba login dulu tanpa mengisi ya. Nah, ini email atau password tidak bisa kosong. Ini message-nya munculnya dari mana, itu yang ada di login presenter. Nah, sekarang kita coba isi. Coba dulu ya, kira-kira di bagian localhost-nya si tb resep ini. Oke, ini masih menggunakan ini yang lama ya. Jadi kita coba lagi, kita bikin tabelnya ya, new, karena di sini baru saya import baru lagi, new. Kemudian saya coba cek lagi di sini user register ya, apa aja yang ada. Oke, di sini berarti ada name, sini berarti ada ID, name, JK, kemudian ada image, di sini ada email,
kemudian ada username, satu lagi ada password. Oke, di sini integer 10, kita buat dia auto increment. Oke. Nah, ini kalau di video yang REST API ini udah ada ya, udah ada penambahan database. Cuman di sini saya import database yang lama. Sini name-nya harusnya varchar 200 jk varchar 200. Ini juga varchar 200. Ini varchar 200, username-nya juga varchar 200, password-nya juga varchar 200. Oke, ini di save. Dan oke, sorry, namanya harusnya user ya, tb user. Kita edit dulu nama database-nya ya, nama tabelnya ya, harusnya di sini itu harusnya nama tabelnya itu bukan email tapi jadi tb user. Nah, ini bisa kita buat lagi ya. Ini di sini harusnya tb user. Sini ID, name, jk, email, username, password, ada image juga ya. Oke, jangan lupa ini auto increment, name-nya varchar 200. Sorry ya, diubah lagi karena penamaan tabelnya salah. Oke, sini tinggal klik save. Nah, udah ada ya. Berarti kita coba insert name-nya, misalnya Basri, varchar laki-laki, JK-nya jenis kelamin ya. Di sini basri@basri.com, username-nya Basri, password-nya 123456, image-nya sembarang aja dulu ya. Ini image ini lokasi gambarnya. Kemudian kita klik go. Oke, di sini udah ada. Oke, username-nya Basri, password-nya 123456. Kita akan coba di sini. Emailnya Basri. Oh, ini email harusnya username-nya. Kemudian kita isi 123456. Dan coba kita klik login. Oke, gagal login. Kita cek si user login ini dia menggunakan username atau email. Oke, dia menggunakan email. Jadi di sini harusnya basri@basri.com. Dan kita cek login. Oke, berhasil ya. Jadi seperti itu untuk pattern MPP. Ini udah berhasil login. Dan video ini sampai di sini. Asalkan teman-teman coba untuk register ataupun untuk mendapatkan data resep dan insert resep. Jadi sampai di sini video ini.
Semoga bermanfaat.